Perkenalkan, saya Andre sebagai Kepala SPPG di Bojong Rawamangun 2. Bisa dijelaskan sejauh mana progres pelaksanaan program SPPG saat ini? Oke, kami running di bulan Agustus sampai saat ini sudah running di 3.700 penerima manfaat. Saat ini progres kami sudah cukup baik dan kami akan pertahankan progres itu lebih baik lagi. Strategi dalam memastikan program yang akan dilaksanakan ke depannya ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk anak-anak SD. Apakah dari anak-anak SD ini adakah mereka yang suka request menu-menunya? Apakah mereka happy atau gimana? Siap. Yang kami lakukan dalam 1 bulan kami datang ke sekolah untuk langsung memantau seperti apa evaluasi yang terjadi, dari rasa seperti itu. Yang kami temukan adalah tanggapan positif kepada siswa-siswa, karena yang terjadi ternyata banyak request ya yang di lapangan, ada menu ayam geprek, dimsum, yang mungkin itu seharusnya tidak bisa kita lakukan, tapi memang itu menu yang kami terima, evaluasinya dan positif. Nah, untuk penerapan SOP di lingkungan SPPG Rawamangun itu gimana? Baik, untuk penerapan SOP yang ada di SPPG kami sudah menerapkan itu dari awal sampai sekarang. Penerapan setiap divisi dari pemorsian, pengelolaan, dan pendistribusian semua wajib menggunakan APD, melakukan pembersihan dalam waktu 1 minggu, karena dari rambut tidak boleh ya, kuku yang kami lakukan. Jadi 1 minggu kami pun melakukan general cleaning di bagian divisi masing-masing. Dan untuk penyaluran SPPG ini kira-kira di tingkatan SD, SMA, SMA dan beberapa sekolah bisa dijelaskan? Baik, untuk penerima manfaat kami ada dari TK, SD, SMP, dan SMK. Dan yang rencana kami akan lakukan, data B3 akan terjangkau. Kira-kira kalau diprediksi berapa sekolah? Untuk saat ini kami ada di 9 sekolah titik yang ada di Kecamatan Rawamangun. Untuk karyawan tentunya ya, ini anggota luar atau untuk di mana aja nih? Untuk relawan kami pastikan kami memakai dan merekrut relawan sekitar, karena jam kerjanya dari shift malam sampai pagi, jadi kami utamakan untuk relawan di lingkungan sekitar. Kesan dan pesannya untuk pemerintah setempat gitu ya, untuk SPPG ini? Kesannya banyak terima kasih untuk pemerintah, terkhususnya Pak Prabowo, karena sudah menjalankan program ini sangat baik. Seperti itu. Yang terjadi banyak keadaan positif, yang tanggapan positif dari siswa-siswa. Harapan ke depan? Harapannya mungkin lebih baik lagi, mungkin dari SPPG lainnya mungkin menjalankan SOP sesuai dengan prosedur juknis yang ada. Oke, boleh jelaskan nama lengkap, Mas? Saya izin menyampaikan, saya Andreas Pasade Simatupang selaku Kepala SPPG Bojong Rawamangun 2. Terima kasih atas waktu dan tempat. Sama-sama. Ya, terkait dari kegiatan tujuannya apa sih untuk ke MBG? Ya, untuk membuktikan bahwa dapur atau SPPG itu berkualitas, mematuhi sanitasi, kita harus izin secara langsung. Itu kategori apa aja yang bisa dari dari mulai layout, infrastrukturnya, sarana prasarananya kita harus lihat di mana alur bahan, penyimpanan bahan, sampel, kita harus lihat, termasuk kelayakan tempat-tempat seperti tempat pemorsian yang seharusnya seperti apa, dapurnya seperti apa, dan kita kasih masukan ketika ada sesuatu yang kurang. Ada teman dari ibu. Jadi nanti ini ke dalam rangka pengurusan namanya SLHS, sertifikat layak izin sanitasi, terutama untuk dapur SPPG di Kota Bekasi. Jadi itu adalah bukti tertulis bahwa pangan yang dihasilkan oleh SPPG layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Untuk
tujuan ini apa di setiap dapur BPK di Kota Bekasi semuanya? Rencananya semua. Iya, harusnya semua. Karena untuk operasional mereka harus punya SLHS semua. Dan salah satu syarat SLHS harus dikunjungi secara langsung oleh sanitasi puskesmas atau dinkes. Mungkin harapannya seperti gimana? Harapannya semua pengurus dapur ini mematuhi SOP yang sudah distandarkan agar yang diharapkan makanannya berkualitas, aman untuk dimakan. Oke, terima kasih. Itu nama lengkapnya Pak? Saya dulu Oke, dulu sebagai Kartikeer. Oke, Terima kasih. siap. Ibu. Saya sanitarian di Dinas Kesehatan. Oke, Ibu Eni. Bu Eni. Oke, Bapak, Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Setiap hari bersihnya. Ya, Pak. Distraknya ada sebelumnya. Ini di rumah satu-satu nih. Ini belum belajar sama yang tadi. Sana di rumah satu-satu nih. Ini masih kecil ya? Iya. Ini pengiriman pagi semua. Ada kebersihan dapur atau SOP cuci piring kurang baik. Ya, pertama dimulai dari bawah. Pertama kita turunin dari ompleng, turunin dari mobil, dicuci. Lalu habis itu sisa-sisa makanan kita pisahin. Lalu habis itu kita taruh tempat pencucian. Sisa itu di pencucian itu ada 3 proses. Bak pertama itu khusus sabun, kedua dan ketiga itu gelas. Namun cucinya itu kita pakai sabun lagi. Nah, terus setelah itu kita taruh di bak-bak biru ini. Setelah itu kita keringkan, lap dan susun. Bagaimana cara Anda membuang sisa makanan atau limbah cair agar tidak mengganggu lingkungan sekitar? Kita pakai trash bag, trash bag khusus dan setiap hari kita buang, kita bersihkan setiap hari. Untuk kebersihan belakang itu setiap hari kita bersihkan. Apakah Anda tahu cara menggunakan dan menyimpan cairan pembersih atau sabun cuci yang aman? Ada ingredientnya masing-masing. Bagaimana cara Anda memastikan semua peralatan dapur benar-benar bersih dan higienis sebelum digunakan kembali? Pertama-tama kita yang pastinya dilihat dari lingkungan sekeliling dulu sudah bersih atau belum. Lalu kita lihat spons yang kita pakai, lalu sabunnya kita gitu. Untuk ini kan habis dilap ya Kak, itu ada proses pengerjaan lanjutan untuk tempat makan ini. Untuk itu tidak ada sih. Apa langsung disusun habis dilap? Iya, langsung disusun, langsung dihitung, langsung diartikan ya Pak. Biasanya itu kan kalau gitu kan masih basah kadang ya udah dilap, takutnya ada bau sabun. Nah itu bagaimana caranya? Dari situ kita pastiin lagi sih masing-masing. Jadi dari promosian, kalau misalkan ada yang miss atau itu pasti dipisahin. Untuk karyawan tersebut ini untuk di daerah mana aja nih? Anggota ini? Anggotanya daerah? Ini kebanyakan dari warga sekitar. Warga sini tempat ya. Berapa banyak peralatan makanan dan dapur yang biasanya dicuci setiap hari? Omplengnya? Jumlah omplengnya 3.800 untuk orang. Iya. Lalu? Dengan nama Pak Arifi, koordinator ompleng. Ompleng.
perkenalkan, sebelumnya nama saya Andika Saputra. Di sini di dapur SPPG ini jabatan saya sebagai asisten lapangan. Nah ya, kira-kira program SPPG yang di Rawalumbu ini sudah berjalan berapa lama? Untuk di dapur kami ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Selain itu, tantangan terbesar yang pernah Anda lakukan selama di Rawalumbu ini bagaimana? Untuk tantangannya sih kita memanage waktu antara tim pemorsian, yang pertama tim pengolahan, kemudian dilanjut oleh pemorsian dan didistribusikan kepada anak-anak. Itu kita harus memanage itu dengan sebaik mungkin. Dari situ tugas utama Anda itu seperti apa? Bisa jelaskan? Kalau untuk tugas utama saya ini memastikan semua makanan yang sudah siap saji itu didistribusikan kepada murid dengan tepat waktu dan baik. Nah ini kan Mas sebagai dari keyayasan ya, apakah ada program kerjasama dengan pemerintah atau bagaimana? Untuk kerjasama dengan pemerintah ya kita selalu menjaga komunikasi tentu saja. Untuk menjaga pengelolaan itu kan selalu ada koordinasi dengan kepala SPPG kami. Nah, untuk di lapangan ya Mas ya, kalau boleh tahu kan pasti kan ada kendala-kendala nih ya yang selalu bisa dihadapi. Ya seperti yang isu-isunya kan orang tua murid itu sekarang kali pasti sering dihadapinya mungkin kendala itu ya. Kurang lebihnya. Untuk kendala orang tua murid sih kita terus menjaga komunikasi Pak. Ya. Seperti ada request dari ibu-ibu atau anak-anaknya mungkin kita bisa tampung terlebih dahulu dan kita evaluasi kembali untuk kalau emang ada aspirasi-aspirasi. Untuk target pasti anak tingkat apa aja Pak? Untuk target penerima manfaat kami itu ada mulai dari TK, SD, SMP dan juga SMA dari seluruh jenjang sekolah. Pesan dan kesan untuk pemerintahan setempat mudah-mudahan. Untuk pesan-kesan terhadap program ini sih saya rasa perlu dikembangkan lebih baik, lebih lanjut lagi karena menurut saya manfaatnya langsung terasa gitu bagi murid-murid anak di Indonesia Pak. Terus untuk kesannya itu saya sangat senang ketika mengantar langsung makanan ke murid-murid di sekolah Pak. Mungkin ada tambahan dari Mungkin Ibu ada tambahan? Nah, Ketua Yayasan. Baik, harapan saya ke depannya ya semoga terhadap mitra ke BGN, ke semua birokrasi, masyarakat, semua lini baik itu dari pihak sekolah, pihak Dinkes, pihak Koramil, Kodim, kita bisa bersama-sama mensukseskan program ini dengan menjalin komunikasi yang baik ya. Harapan saya untuk kedepannya biar pemerintah itu lihat ya di SPPG itu apa? Sarjana, satuan sarjana pelayanan gizi. Yang artinya sarjana-sarjana ini sarjana-sarjana yang muda dengan keahliannya masing-masing mengembangkan bakatnya. Harapan saya untuk mitra di seluruh Indonesia, ayo kita dukung program ini dengan membangun SPPG yang berkualitas. Mulai dari sekarang kita percayakan untuk memimpin SPPG ini dengan anak-anak muda, ya. Kita yang udah begini di belakang aja, ya. Ini kita harus percaya Indonesia bisa ya dengan memberdayakan SPPG ini. Sarjana-sarjana muda dengan keahliannya ada bidang hukum, ahli gizi, akuntan, tata boga ya. Biar semua pelajaran anak-anak kuliah itu berguna gitu, berkembang kan gitu ya. Itu harapan saya selaku Ketua Yayasan, Pembina Yayasan sekaligus mitra ke BGN dari SPPG Patriot Anak Nusantara. Ya, kebetulan saya dalam hal ini membangun dan berkolaborasi dengan namanya Bapak Itang Suryana selaku
kami berkolaborasi berdua ya, gitu, nggak sendiri. Jadi pemilik dapur ini ada 2 orang. Kebetulan beliau berhalangan hadir di sini. Saya rasa begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanda tangan saya ya, Bu. 只是那无尽的忧伤，独自徘徊在寂寞的